Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Fikih Alia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang qadhaf atau tuduhan zina. Sebelumnya, silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Qadhaf secara bahasa berarti melempar menggunakan batu atau sejenisnya. Ar-ramyu bil hijarah wa ghairiha. Adapun secara istilah, qadhaf berarti melempar tuduhan kepada orang lain dengan tuduhan telah melakukan perbuatan zina. Jadi, ketika ada seseorang menuduh orang lain melakukan zina dan tuduhan itu tidak bisa dibuktikan, maka orang tersebut telah melakukan apa yang disebut dengan qadhaf. Qadhaf ini adalah salah satu dosa besar yang diharamkan dalam syariat. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 23 disebutkan bahwa innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Dan barang siapa yang menuduh seorang perempuan baik-baik yang terjaga dari perilaku zina dan dia adalah seorang mukmin, maka dia akan dilaknat di dalam dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Adapun had qadhaf atau hukuman yang diberikan pada pelaku qadhaf adalah jika orang yang menuduh orang lain berzina itu merdeka, maka dia dihukum sebanyak 80 kali deraan atau cambukan. Sedangkan apabila yang menuduhnya adalah hamba sahaya, maka dihukum sebanyak 40 kali cambukan. Hal ini berlaku karena dalam hukuman bagi hamba sahaya hanya setengah dari hukuman bagi orang yang merdeka. Dalam Quran surat An-Nur ayat 4 disebutkan bahwa walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jalda wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan zina dan dia tidak mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi, maka jilidlah sebanyak 80 kali. Dan janganlah engkau menerima kesaksian mereka selamanya, dan mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang fasik. Adapun beberapa syarat yang bisa diterapkan dalam dijatuhkannya hukuman qadhaf adalah: pertama, bahwa orang yang dituduh melakukan zinahnya itu adalah benar-benar orang baik-baik. Dalam arti orang yang dituduh tidak melakukan hubungan perzinahan itu. Jadi ketika Anda menuduh orang lain melakukan zina sedangkan orang lain tidak melakukan zina, maka Anda sudah melakukan qadhaf. Dan itu adalah satu syarat pertama dalam menjatuhkan hukuman qadhaf. Syarat yang kedua adalah penuduh sudah balik dan berakal. Maka tidak berlaku qadhaf bagi anak kecil yang menuduh orang lain berzina atau orang gila yang menuduh orang lain berzina. Syarat yang ketiga adalah tuduhan itu benar-benar terjadi dan dibenarkan secara syariat. Maksudnya dibenarkan dalam syariat itu ada 2 orang saksi yang menyaksikan seseorang telah menuduh orang lain melakukan zina. Jadi ketika saya misalkan menuduh orang lain zina dan saya ketika menuduh itu diketahui oleh 2 orang saksi, maka saya sudah secara sah dan dapat dibuktikan telah menuduh orang lain zina. Atau adanya pengakuan dari orang yang menuduh zina tersebut. Jadi ketika akan disidangkan di pengadilan, penuduh mengakui bahwa dirinya telah menuduh orang lain zina, maka itu sudah memenuhi syarat dijatuhkan hukuman qadhaf. Namun ada beberapa hal, sedikitnya ada 3 hal yang bisa membebaskan seorang penuduh zina dari hukuman qadhaf. Yang pertama adalah bahwa si penuduh mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang mengetahui secara persis di mana, kapan, dan bagaimana seorang itu melakukan perzinahan.
Kedua, adanya li'an atau sumpah dari seorang suami atas nama Allah dengan berkeyakinan bahwa istrinya telah melakukan zina. Jadi ketika ada seseorang menuduh seorang perempuan melakukan zina dan suaminya kemudian meli'an si perempuan yang tertuduh itu, maka si penuduh telah terbebas dari hukuman qadzaf. Terakhir, si penuduh bisa terbebas dari hukuman qadzaf apabila si penuduh dimaafkan oleh tertuduh. Adapun hikmah dari dilarangnya qadzaf atau menuduh orang lain zina adalah terjaganya kehormatan manusia. Yang kedua, agar seseorang tidak dengan mudah menyebarkan kebohongan dan mampu menjaga hubungan antara sesama anggota masyarakat. Dan terakhir adalah menegakkan keadilan bagi masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.